Semakin meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan, rupanya membuka celah korupsi bagi oknum rumah sakit mitra BPJS dalam melakukan klaim biaya kesehatan peserta kepada BPJS. Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah rumah sakit yang melakukan klaim transaksi fiktif. Ketika urusan layanan peserta belum juga selesai, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan disinyalir terbelit kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengendus adanya klaim fiktif di BPJS. KPK memperkirakan sejak tahun 2015 ada kecurangan dalam klaim rumah sakit yang diserahkan kepada BPJS. Bahkan angka klaim fiktif ini diperkirakan mencapai setengah triliun rupiah. Dan sekarang sudah, terakhir kita lihat sudah hampir 1 juta kasus. Dan nilainya kalau kita rata-ratakan ya, kalau 175.000 kasus itu 440 miliar, kira-kira sekarang sekitar 2 sampai 2,5 triliun. Gitu. Nah makanya kita pikir, kan sekarang sudah muncul nih semua nih. Gitu. Sementara dia defisit, gitu kan, artinya ada masalah di pemasukan gitu. Tapi sebenarnya ada yang bisa diselesaikan untuk klaim yang terdeteksi sebagai fraud. KPK menemukan modus klaim fiktif ini berupa adanya tagihan atas layanan kesehatan yang tidak dilakukan peserta BPJS atau pembebanan biaya lebih tinggi dari semestinya. Umumnya lah gitu, umumnya itu tentunya rumah sakit yang nilai klaimnya besar. Dan itu biasanya di kota besar gitu kan. Kalau dibilang rumah sakit mana, waktu BPJS defisit gitu kan ini sekarang pemilihan pembayaran klaimnya kan harus diputuskan mana yang dibayar duluan. Dan waktu itu diputuskan swasta untuk dibayar duluan. Yang pemerintah kan masih ada anggaran gitu ya. Jadi, nah situasinya memang kalau dari sisi tata kelola jadi rawan. Ya bayangkan Anda cuma bisa membayar 10, ada klaim 30, mana yang saya dahulukan, kan gitu kan ya. Ya jadi memang kita bilang ya sudahlah gitu, yang defisit itu membuat semua jadi susah situasinya. Tapi umumnya di rumah sakit kota besar yang klaimnya mungkin setahun dalam hitungan ratusan miliar. Gitu. Karena BPJS ini membayar ya 50 sampai 60 triliun setahun. Jadi terbayang di kota besar itu dibanding yang kecil. Yang kecil ada juga lah gitu, tapi magnitude-nya nggak terlalu besar. Dengan adanya dugaan klaim fiktif ini, pemerintah rencananya akan membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kasus Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Tentu saja ini untuk mencegah tikus-tikus koruptor yang mencoba mengklaim uang yang bukan hak mereka. Ya, pemirsa, kami akan lanjutkan langsung perbincangan ini. Baik, oke, ada yang mau ditanggapi? Tadi saya rasa sudah cukup, artinya ada way out-nya. Kalau untuk masyarakat yang tidak mampu, 3 layer. Pertama, diusulkan PBI APBN, bila memang menunggu waktunya PBI APBD. Yang ketiga, kita dong masyarakat. Yang mampu, yuk biayai yang tidak mampu. Sambil berjalan PBI-nya diusulkan. Dan sekali lagi komitmen Pemda besar itu. 450 kabupaten kota itu sudah integrasi Jamkesda. Oke, itu mekanismenya. Saya mau nanya Pak, tadi juga sempat Mas Heri sebelum kita jeda bisikin banyak yang nunggak Pemdanya, bener nggak? Jangan cuma bagus-bagusnya aja nih, Pemda yang mana yang kemudian nunggak bayaran? Kalau Jamkesda itu kolektabilitasnya bagus, ya. Itu mungkin dulu untuk yang porsi pemberi kerja untuk PNS. Jadi kan untuk iuran PNS itu kan ada pekerjanya 2%, pemberi kerja Pemdanya itu 3%. Nah sekarang kolektabilitasnya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, sudah tapi ada yang nunggak nggak? Nunggak, dia kan ada tahun berjalan ya. Nah tetap ada tapi jauh lebih sedikit dan itu sudah ada komitmen. Misalnya yang masih hutang itu ada komitmen dan itu sudah turun sampai BPK dan sebagainya turun. Sehingga di situ ada komitmennya bahwa dia yang nunggak dia akan cicil sesuai dengan kemampuan dari APBD-nya. Oke, baik, silakan Pak Heri. Ya di sini yang tidak adil menurut saya, ketika Pemda menunggak tidak ada sanksi tegas, tapi ketika rakyat nunggak denda.
sanksi pelayanan ya. Begitu juga pemberi kerja. Ya, kita pernah mendapat keluhan dari masyarakat bahwa kami menunggak, resikonya mendapatkan sanksi denda pelayanan dan lain-lain. Sanksinya seperti apa? Berapa besarannya? Ya kalau misalkan dibayar itu ada jeda 45 hari kan. Nah, tapi kalau dijalankan juga rawat inapnya itu, maka akan ada kena sanksi terkait dengan pelayanan yang dijalaninya gitu. Nah, tapi kalau Pemda menunggak, ini bagaimana? Kalau data yang Anda punya, Pemda mana yang banyak yang nunggak? Ya, saya kira hampir di seluruh Nusantara ini ya. Misalnya kayak Riau, kemudian Banten, ya itu, dan banyak beberapa daerah. Ya menurut saya faktanya memang sebetulnya bukan karena kondisi daerahnya, karena pengelolaan keuangan pusat daerah juga yang belum matching dengan iuran JKN itu sendiri gitu loh. Menurut saya ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah juga keseriusannya terhadap JKN itu sendiri. Kenapa Anda nggak serius? Nggak serius dengan dong. segala prestasi yang tadi disebutkan oleh Pak Irfan? Nggak serius. Misalnya disubsidi, tepat nggak sasaran subsidinya? Ya kan? Tetap aja kok defisit misalnya. Orang miskin banyak juga yang tidak tercover. Oke, silakan Kang Abe. Iya, saya rasa kalau terkait dengan peran pemerintah, baik pusat dan daerah itu sangat besar. Bahkan ada beberapa Pemda yang sudah, kalau Anda misalnya nunggak berapa lama tidak mampu lagi bayar, kami take over. Take over bukan utangnya, tapi langsung dialihkan ke PBI. Dialihkan ke PBI, karena tidak mampu, dialihkan ke PBI. Itu peran Pemda begitu besar. Banyak nggak Pak yang nggak mampu bayar terus ngutang, akhirnya diambil, di take over? Banyak. Contoh DKI atau Tangerang gitu ya. Jadi ada masyarakat yang dia daftar, terus nggak mampu lagi bayar. Nah, langsung dia dialihkan menjadi peserta PBI yang iuran selanjutnya, bukan iuran sebelumnya, iuran selanjutnya itu menjadi beban atau ya dibiayai oleh APBD pemerintah setempat. Iya. Silakan Mas Heri. Ya, saya melihat bahwa faktanya banyak keluhan lah. Kalau dibilang tadi warga puas, itu puas mungkin yang mendapat subsidi. Tapi kan yang mandiri ini banyak yang tidak puas. Keluhannya apa? Kalau yang mandiri? Ya persoalan pelayanan lah. Fakta di lapangan bahwa paling dirasakan dialami masyarakat itu ketika di aspek pelayanan rumah sakit. Baru-baru ini kami lihat di lapangan banyak rumah sakit yang tidak memperbanyak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang notabene menjadi pilihan di BPJS gitu. Malah banyak yang bangun VIP sekarang. Nah, karena ikut-ikut saja karena kewajiban dan lain-lain, tapi ternyata fasilitasnya juga dimainkan di fasilitas, jumlah kamarnya. Ini kan menjadi satu jebakan Batman bagi masyarakat yang akibatnya mengkondisikan menghadapi kamar penuh. Lagi mana kamar mau kosong, peserta bludak, ya kan? Kamar terbatas, dibatasi. Pilihannya kalau kelas 1, kelas 2 mau naik kelas VIP silahkan. Nah, ini yang dihadapi oleh masyarakat. Soal kemudian klaim rumah sakit fiktif sampai 1 juta klaim itu apa yang Anda ketahui sebelum saya minta tanggapan dari Pak Irfan? Ya tadi misalnya barangkali kalau aslinya bisa lebih dari 1 juta itu. Kalau fakta di lapangan. Kok bisa membuat fiktif klaim? Itu gimana caranya, modusnya? Ya tadi misalnya dia kelas 1, ya kan? Karena kamar penuh harus naik kelas. Terpaksa ini kan naik kelas. Nah, bayar ini karena naik kelas itu. Warga kan nggak tahu kalau misalkan dari BPJS aturannya bayar selisihnya, apa nggak ngerti ini. Memang sosialisasi BPJS juga sangat minim sekali. Nah, mereka nggak paham karena panik menghadapi kondisi sakit. Ikut aja, pasrah, tanda tangan, dia pikir gratis, nggak taunya tunggakan sampai puluhan juta. Tapi bukannya kewajiban rumah sakit itu juga memberikan informasi sebelum pasien tanda tangan ya? Apakah ada rumah sakit yang begitu? Saya kira ketika rumah sakit masih berorientasi profit ya sangat sulit menemukan fakta-fakta sesuai spirit JKN itu sendiri. Fakta lain lagi nih Pak Irfan. Ini pasien subsidi. Dia harus transfusi darah. Bahwa darah yang gratis hanya 2. Dia 5 kantong darah, 2 gratis, 3 bayar. Ini kayak begini kan terjadi. Padahal kan gratis semua harusnya. Itu keputusan siapa? 2 gratis? Rumah sakit? Rumah sakit. Karena keterbatasan darah atau? Ya, itu kan
bagaimanapun juga kan fiktifikasi tadi. Oke, Gitu. baik. Baik, ditanggapi dulu Ya. Pak Irfan. Banyak yang nakal. Ya, yang pertama begini, saya klarifikasi dulu tentang tadi 1 juta klaim. Iya. Ya, itu bukan 1 juta klaim fiktif yang ada dan sudah dibayarkan, bukan. Jadi justru itu data. Kami kan koordinasi dengan KPK dan Kemkes. Kita sampaikan data itu dari kita. Indikasi potensi tadi penyimpangan itu. Tapi itu tugas BPJS kan melakukan verifikasi. Jadi itu sebenarnya adalah selisih antara yang ditagihkan dengan yang dibayarkan. Jadi contoh sebuah rumah sakit mengajukan klaim 1 miliar, kita verifikasi dulu. Kita verifikasi dari 1 miliar, 800 juta yang approve, 200 juta itu tidak bisa kita bayarkan karena ABCD. Nah, itulah yang kita kumpulkan, tapi kita tidak bayarkan yang selisih itu. Selisih itulah yang kita temukan kurang lebih sekitar 1 jutaan klaim. Oke, Mas Heris, terakhir dari Anda. Iya, jadi apapun yang disampaikan tadi bahwa kami prinsipnya sangat mendukung jaminan kesehatan nasional. Apalagi memang tidak ada pilihan lain bagi warga masyarakat, itu adalah amanah konstitusi kan. Semua warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi ketika kewajiban itu tidak diikuti dengan pelayanan yang baik, bagaimana masyarakat mau puas gitu. Nah, di sini yang menurut kami terutama terkait dengan pencegahan ke depan bahwa asas kepatuhan dan ketegasan terhadap rumah sakit yang tidak patuh terhadap komitmen JKN itu ya memang harus diberantas itu. Harus diberi sanksi tegas. Gitu. Saya senang kalau ke depan KPK serius masuk kepada langkah penegakan hukum bahwa sebetulnya ini juga bagian dari tindakan korupsi. Oke, baik. Itu catatannya singkat dari Anda, Pak Irfan. Kami memang harus sama-sama kita kerjasama dengan semua pihak termasuk juga media maupun dengan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan. Kalau ada hal yang perlu kita perbaiki, segera sama-sama kita perbaiki. Tapi jangan lupa juga bahwa sudah banyak masyarakat yang terbantu dengan program ini, sudah banyak juga yang puas, dan itu tidak boleh dinafikan. Itu yang terpenting. Dan mari sama-sama kita bergerak untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan dan Pak Heri atas waktunya di NSI. Pemirsa, pembenahan sistem menjadi prioritas agar BPJS Kesehatan benar-benar bermanfaat dalam melindungi kesehatan masyarakat. Jika berbagai persoalan yang mendera BPJS Kesehatan tidak segera diatasi, bukan mustahil akan banyak korban kesehatan yang berjatuhan. Selain masyarakat yang juga harus taat memenuhi kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan, pemerintah pun harus segera berbenah dalam pengelolaan dan pengawasan program jaminan kesehatan ini. Jika rakyat sehat, maka negara pun akan kuat. Saya Afir Malik bersama tim NSI undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.